Fasilitas insentif pajak bukanlah hal baru bagi pemerintah. Instrumen ini sudah kerap digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan dalam rangka mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, mendorong investasi atau mendorong perekonomian secara umum. Beberapa kebijakan fasilitas perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah antara lain tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, kawasan ekonomi khusus, super tax deduction vokasi, super tax deduction litbang, dan investment allowance. Nah, dalam video kali ini kita akan secara khusus membahas fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang turut serta dalam peningkatan sumber daya manusia, yaitu super tax deduction vokasi. Pada tahun 2045, misi Indonesia menjadi advance economy. Untuk mencapai misi tersebut, diperlukan kebijakan penguatan SDM dan teknologi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam upaya peningkatan SDM di Indonesia, tantangan yang dihadapi pemerintah dan stakeholders adalah rendahnya tingkat pendidikan, masih adanya mismatch antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, tingginya tingkat pengangguran, dan potensi bonus demografi yang harus dipersiapkan dengan baik. Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dan industri dalam melakukan kegiatan vokasi. Hal ini adalah stimulus bagi perusahaan agar dapat lebih berperan aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan vokasi untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Super Tax Deduction Vokasi sudah dapat dimanfaatkan sejak tahun 2019 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Menurut peraturan tersebut, insentif yang diberikan dari Super Tax Deduction Vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto dengan pengurangan paling tinggi sebesar 200% bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Melaksanakan kegiatan vokasi berbasis kompetensi tertentu, memiliki perjanjian kerjasama antara wajib pajak dan mitra pendidikannya, baik dari SMK, pendidikan tinggi vokasi maupun balai latihan kerja, tidak sedang mengalami rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan, dan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal. Nah, perlu kawan pajak pahami, fasilitas pajak sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 dan 2 adalah pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja pemagangan atau pembelajaran. Komposisinya adalah 100% pengurangan penghasilan bruto berasal dari jumlah biaya yang dikeluarkan ditambah maksimal 100% tambahan pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi kawan pajak, kegiatan vokasi seperti apa yang dapat diajukan untuk memanfaatkan insentif ini? Ya, jenis kegiatan vokasi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu praktik kerja lapangan atau praktik kerja industri atau pemagangan yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, peserta latih, pendidik atau instruktur, dan atau tenaga kependidikan atau kepelatihan dari SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi D1, D2, D3, D4, balai latihan kerja, maupun perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun di koordinasi Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kegiatan ini dilakukan di tempat usaha wajib pajak. Pembelajaran mencakup kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh wajib pajak untuk mengajar di SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi vokasi, dan balai latihan kerja.
Kegiatan sinkronisasi kurikulum antara pihak yang ditugaskan oleh wajib pajak dan lembaga pendidikan juga termasuk di dalamnya. Kegiatan kerjasama yang disepakati berbasis kompetensi tertentu yang telah diatur dan merupakan kompetensi yang diajarkan pada SMK atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Balai latihan kerja untuk perorangan, serta peserta latih, instruktur, dan atau tenaga kepelatihan. Total kompetensi yang dapat difasilitasi berjumlah 453 kompetensi, terbagi dalam 3 kategori, yaitu sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan sebanyak 127 kompetensi pada sektor manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Politeknik atau pendidikan tinggi vokasi sebanyak 268 kompetensi pada sektor manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Dan Balai Latihan Kerja sebanyak 58 kompetensi pada sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan pekerja migran. Seluruh daftar tersebut secara lengkap dapat kawan pajak lihat di lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Biaya-biaya yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan vokasi dapat dibebankan untuk memanfaatkan program insentif Super Tax Deduction kegiatan vokasi. Adapun biaya-biaya tersebut mencakup 1. Penyediaan fasilitas fisik khusus atau tempat pelatihan serta biaya penunjang fasilitas fisik khusus untuk vokasi dan non-komersial. Fasilitas tersebut seperti biaya listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya. Untuk biaya dari penyediaan fasilitas khusus ini berupa biaya penyusutan atau amortisasi dan pembebanannya dilakukan sejak bulan dilakukannya kegiatan vokasi. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan vokasi dalam 1 tahun penuh, maka dihitung secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan. Begitu juga apabila fasilitas penunjang tidak dipisahkan dengan pemakaian untuk tujuan komersial, maka penghitungannya juga akan dilakukan secara proporsional sesuai pemakaian. 2. Honorarium instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk barang dan atau bahan untuk keperluan kegiatan vokasi dan non-komersial. 4. Honorarium atau pembayaran sejenis kepada siswa, mahasiswa, peserta latih dari lembaga pendidikan maupun perorangan, tenaga pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan atau kepelatihan, atau instruktur. 5. Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan, pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan atau kepelatihan, atau instruktur. Jadi, kalau perusahaan saudara melakukan kegiatan praktik kerja atau pemagangan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, maka saudara dapat memanfaatkan fasilitas untuk biaya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara, kalau perusahaan saudara melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, atau politeknik, atau BLK, maka saudara dapat memanfaatkan fasilitas untuk biaya nomor 2 dan 3 saja. Ketentuan tambahan biaya hingga 100% diatur pada pasal 5 huruf G, huruf H, dan huruf I, dan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut. Biaya kegiatan vokasi dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
dalam hal menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan adalah sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan. Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tax allowance dan investment allowance. Wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi kepada Kepala KPP Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan Direktur Peraturan Perpajakan 2 setiap tahun paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh Badan sesuai format lampiran D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Mohon diingat kawan pajak bahwa laporan biaya kegiatan vokasi bukanlah lampiran SPT tahunan. Oleh karena itu, harus disampaikan secara terpisah ya. Untuk mendapatkan perhitungan pengurangan pajak bruto pada kegiatan vokasi, berikut disampaikan contohnya. Tahun 2019, PTD membuat perjanjian kerjasama dengan SMK A pada bulan September dan mulai melakukan kegiatan vokasi praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran pada bulan Oktober sampai Desember selama 90 hari. Pada penyediaan fasilitas fisik dengan perolehan pada bulan September 2019, biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Aktiva khusus vokasi dengan masa manfaat 4 tahun sebesar Rp600 juta. Aktiva komersial yang bercampur dengan kegiatan vokasi dan lainnya dengan masa manfaat 4 tahun sebesar Rp150 juta dan biaya listrik sebesar Rp32 juta. Biaya barang dan bahan terdiri dari biaya bahan baku khusus vokasi sebesar Rp100 juta, biaya bahan baku komersial yang bercampur dengan kegiatan vokasi sebesar Rp50 juta. Kemudian biaya instruktur terdiri dari honorarium yang dibayarkan untuk pegawai PTD sebesar Rp20 juta dan honorarium yang dibayarkan untuk bukan pegawai sebesar Rp10 juta. Honor kepada peserta terdiri dari honorarium yang dibayarkan untuk siswa SMK sebesar Rp30 juta, honorarium yang dibayarkan untuk tenaga pendidik sebesar Rp10 juta. Perhitungan dan pembebanannya adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya real. Biaya penyusutan aktiva khusus kegiatan vokasi bulan September sampai Desember adalah sebesar Rp50 juta. Biaya penyusutan aktiva komersil atau yang bercampur dengan kegiatan vokasi yang dilakukan hanya pada bulan September hingga Desember adalah Rp12,5 juta. Biaya listrik Rp32 juta. Bahan baku khusus kegiatan vokasi Rp100 juta. Bahan baku untuk komersil atau yang bercampur dengan kegiatan vokasi Rp50 juta. Biaya honorarium pegawai perusahaan yang menjadi instruktur pada kegiatan vokasi Rp20 juta. Biaya honorarium instruktur dari luar perusahaan sebesar Rp10 juta. Biaya honor peserta Rp30 juta. Biaya honor tenaga pendidik Rp10 juta. Total biaya real adalah Rp314,5 juta. Biaya ini adalah biaya normal berupa rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Hal ini tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Contoh pembebanannya adalah sebagai berikut. Perhitungan tambahan biaya. Biaya penyusutan aktiva khusus kegiatan vokasi bulan Oktober sampai Desember sebesar Rp37,5 juta. Biaya penyusutan aktiva komersil atau yang bercampur dengan kegiatan vokasi yang dilakukan hanya pada bulan September hingga Desember tidak ada. Biaya listrik misalnya proporsional pemakaian 75%
adalah sebesar Rp24 juta. Bahan baku khusus kegiatan vokasi sebesar Rp100 juta. Bahan baku untuk komersial atau yang bercampur dengan kegiatan vokasi tidak ada. Biaya honorarium pegawai perusahaan yang menjadi instruktur pada kegiatan vokasi sebesar Rp20 juta. Biaya honorarium instruktur dari luar perusahaan sebesar Rp10 juta. Biaya honor peserta Rp30 juta. Biaya honor tenaga pendidik Rp10 juta. Tambahan biaya dengan total sebesar Rp231,5 juta. Kolom penyesuaian fiskal negatif lainnya terdapat pada lampiran 1, angka 6, huruf D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Maka, total pengurangan penghasilan bruto adalah sebesar Rp546 juta. Contoh pembebanan dengan memperhitungkan biaya untuk tahun pajak 2019. Penghasilan bruto sebesar Rp6,4 miliar. Biaya non-praktik kerja dan pemagangan sebesar Rp5 miliar. Biaya praktik kerja dan pemagangan sebesar Rp314,5 juta. Penghasilan rugi neto sebelum fasilitas sebesar Rp1.085,5 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231,5 juta. Dapat dilihat bahwa total pengurang penghasilan bruto adalah Rp314,5 juta ditambah Rp231,5 juta. Totalnya adalah Rp546 juta. Maka, penghasilan kena pajaknya adalah Rp854 juta. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, pembebanannya adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto sebesar Rp6,4 miliar. Biaya non-praktik kerja dan pemagangan sebesar Rp5,9 miliar. Biaya praktik kerja dan pemagangan sebesar Rp314,5 juta. Penghasilan rugi neto sebelum fasilitas sebesar Rp185,5 juta. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp185,5 juta. Dapat dilihat bahwa total pengurang penghasilan bruto adalah Rp314,5 juta ditambah Rp185,5 juta. Totalnya adalah Rp500 juta. Maka, penghasilan kena pajaknya adalah Rp0 karena jumlah yang dibebankan sampai dengan yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan adalah Rp0. Program insentif Super Tax Deduction Vokasi dapat diterima dan dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi. Sebelum dapat memanfaatkan program insentif Super Tax Deduction Vokasi, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu menyiapkan surat keterangan fiskal, mengirimkan surat pemberitahuan melalui OSS, serta menerima notifikasi dari OSS. Prosedur pemanfaatan program insentif Super Tax Deduction kegiatan vokasi terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan lembaga pendidikan. Perjanjian kerjasama atau PKS harus memenuhi 8 elemen sesuai pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 yang mencantumkan nomor dan tanggal perjanjian kerjasama, nama dan NPWP perusahaan, jenis kompetensi, jenis-jenis kompetensi yang difasilitasi, dapat dilihat pada lampiran A, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Nama lembaga pendidikan seperti SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, Politeknik, Akademi,
universitas program vokasi, dan BLK. Tanggal efektif dan masa berlaku kerjasama, perkiraan jumlah peserta vokasi, perkiraan jumlah pegawai atau pihak lain yang ditugaskan, dan perkiraan biaya. Perkiraan total biaya dicantumkan pada badan perjanjian kerjasama dan detail biayanya dilampirkan pada perjanjian kerjasama. Berikutnya adalah menyiapkan surat keterangan fiskal yang dapat diperoleh dari DJP online. Kemudian, menyiapkan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas dengan contoh format yang ada pada lampiran C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Langkah kedua adalah menyampaikan surat pemberitahuan melalui OSS dengan melampirkan perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal wajib pajak. Langkah ketiga, jika persyaratan telah dilengkapi dan tidak ada kekurangan, maka akan terbit notifikasi yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan program insentif Super Tax Deduction Vokasi. Pada pelaksanaannya, DJP berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal wajib pajak tidak membuat perjanjian kerjasama, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, tidak menyampaikan pemberitahuan, tidak menyampaikan laporan, atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan. Selain itu kawan pajak, Kementerian dan atau dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima. Ya, setelah melaksanakan kegiatan vokasi, baik praktik kerja lapangan ataupun praktik kerja industri, melakukan pemagangan maupun kegiatan pembelajaran seperti guru tamu, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi perlu didokumentasikan dengan baik sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan, yang biayanya dibebankan sebagai pengurang pajak. Contoh surat penyampaian biaya dan format pelaporan ini dapat diambil dari lampiran D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019. Pada format pelaporan kelompok atau jenis harta dibagi menjadi dua, yaitu harta berwujud seperti mesin untuk kegiatan komersial dan peralatan untuk kegiatan vokasi. Harta tak berwujud yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok lain-lain. Sementara jenis biayanya dibagi menjadi biaya yang terdiri dari bulan atau tahun perolehan, harga perolehan dalam rupiah, nilai sisa buku fiskal awal tahun, metode penyusutan atau amortisasi, penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini, tambahan pengurang penghasilan bruto yang terdiri dari jumlah hari pemakaian dalam setahun, penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini setelah diproporsionalkan, nomor perjanjian kerjasama. Pada pelaporan yang mencantumkan honorarium atau pembayaran sejenis, telah disiapkan juga contoh format pelaporan yang mencantumkan biaya instruktur atau pengajar. Pada format ini, perlu dicantumkan nama instruktur atau pengajar, NPWP, biaya, dan nomor perjanjian kerjasama. Biaya honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan atau pemagangan. Jangan lupa, cantumkan nama penerima honorarium atau sejenisnya, NPWP, biaya, dan nomor perjanjian kerjasama. Pada pelaporan dicantumkan juga biaya barang dan atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Selanjutnya, dicantumkan juga uraian bahan dan atau barang
untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran, serta jumlah biaya dan nomor perjanjian kerjasama. Selain itu, dapat dicantumkan juga biaya sertifikasi, serta biaya listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan atau pemagangan. Pada biaya-biaya ini dicantumkan jenis biaya, jumlah biaya, proporsional pemakaian, biaya yang telah diproporsionalkan, dan nomor perjanjian kerjasama. Terakhir, cantumkan rekapitulasi biaya dalam penghitungan pajak penghasilan badan, serta biaya listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan atau pemagangan. Pada rekapitulasi biaya, dicantumkan uraian biaya, biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, dan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Perusahaan kami melakukan kegiatan vokasi karena kami melihat ada kesenjangan kompetensi antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri. Kemudian kami mendesain program-program yang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan itu siap kerja dan bisa bekerja secara mumpuni sesuai dengan kebutuhan industri. Kami menyebutnya Axio Class Program. Kalau dihitung, kami aktif dengan kegiatan berbasis vokasi ini sudah hampir lebih dari 10 tahun. Karena kami memulainya di tahun 2010 hingga tahun ini, sehingga kami tahun ini sudah memiliki mitra binaan SMK sebanyak 715 yang tersebar di 36 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan vokasi tidak membebani perusahaan, karena meskipun kami mengeluarkan biaya untuk pelatihan, untuk memberikan hibah peralatan, pada akhirnya kami akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, ketika mereka sudah terbiasa mengoperasikan, merepair atau memperbaiki laptop, itu akan memudahkan kami ketika kami membutuhkan misalnya tenaga untuk di service center kami yang ada di pelosok-pelosok, maka kami tinggal menghubungi SMK-SMK tersebut dan kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang relatif siap pakai, atau setidaknya kami cukup melatih dalam waktu singkat karena mereka sudah terbiasa sebelumnya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya masih banyak sekolah-sekolah yang menggunakan PC desktop dibanding laptop, di mana peralatan desktop dan laptop itu berbeda sekali. Mulai dari bautnya lebih kecil, kemudian LCD ada, dan itu semua lebih complicated. Program pelatihan vokasi yang kami lakukan mulai dari sinkronisasi kurikulum, pelatihan untuk guru, program guru tamu, hibah alat praktek, lalu ada sertifikasi untuk siswa, ada rekrutmen tenaga kerja dan juga kesempatan praktek kerja serta kunjungan industri, dan juga hibah alat praktek serta pembangunan teaching factory di SMK-SMK yang bekerja sama dengan kami. Pada saat itu ketika tahun 2012 SMK saya, kemudian sekolah saya kerjasama dengan Axio dan saya ditempatkan untuk prakerin di divisi sales atau marketing, dan selama 3-6 bulan saya mengikuti program prakerin tersebut di 4 kota, Jakarta, Bandung, Bogor, dan Bekasi. Super Tax Deduction ini sebuah program yang positif yang digulirkan oleh pemerintah untuk mendorong akselerasi kegiatan vokasi di tanah air. Tentu sebagai salah satu perusahaan yang memang concern di bidang vokasi, kami memanfaatkan Super Tax Deduction ini yang kami nilai memang positif untuk bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain agar lebih aktif dan terlibat di kegiatan vokasi yang memang menjadi salah satu concern dari government. Manfaat yang saya sangat dapatkan adalah skill yang tidak pernah saya dapatkan di sekolah, yaitu soft skill. Yang pertama, soft skill ini terbagi 4, yaitu 4. Pertama, komunikasi, kolaborasi,
critical thinking, dan kreatif. Dan selanjutnya adalah terkait dengan skill teknis. Skill teknis ini meliputi mungkin terkait dengan pengetahuan teknologi, industri Axio, dan perbaikan komputer, dan masih banyak lagi. Dan ini juga salah satu yang menjadi kesiapan saya kerja di kemudian hari, dan selanjutnya saya direkrut oleh Axio. Kegiatan vokasi ini tentunya sangat masuk di dalam manpower planning kami. Hampir semua divisi di sini terlibat dalam kegiatan vokasi, tapi yang terutama sekali adalah dari divisi HRD. Divisi HRD sangat mensupervisi, menyiapkan rekrutmen tenaga kerja, juga praktek kerja, semuanya dihandle oleh tim HRD. Bahkan juga kami bekerja sama dengan sister company kami di perusahaan-perusahaan lain juga yang untuk membantu menyiapkan tenaga kerja ini dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan mereka juga. Pengajuan untuk super tech deduction tidak begitu sulit. Satu, selama kita punya PKS dengan mitra sekolah yang kita akan lakukan untuk vokasi. Kedua, kita mengajukan surat keterangan fiskal ke kantor pajak. Ketiga, kita mengupload dan kita melakukan pendaftaran di OSS. Setelah itu kita tinggal tunggu notifikasi dari OSS. Perusahaan ini akan masih terus melakukan vokasi karena banyak sekali keuntungan yang kami peroleh, mulai dari kemudahan untuk memperoleh calon tenaga kerja, kemudian penghematan waktu dan biaya dalam melakukan training, dan yang terakhir adalah ya kami berterima kasih sekali pada Kementerian Perekonomian karena kami diberikan insentif ketika kami melakukan ini semua. Kami mendapat insentif super tax deduction. Untuk pengurangan pajak super tax deduction dari perusahaan kami sudah memanfaatkan dan cukup besar 1,3 miliar di tahun 2021. Itulah yang kami dapatkan. Perusahaan masih akan tetap memanfaatkan insentif super tax deduction karena dengan insentif tersebut kami bisa menggunakan biaya itu untuk pengembangan program-program kami selanjutnya. Kami berterima kasih karena selama ini pemerintah mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan, dan bentuk apresiasi itu akan kami kembalikan lagi kepada para siswa, kepada sekolah untuk mengembangkan siswa-siswa ini demi tercapainya insan Indonesia yang mumpuni dan siap kerja. Karena itu jangan ragu untuk menjalankan program vokasi dan manfaatkan insentif super tax deduction.